Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiwati Dewi, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan melakukan wawancara ke salah satu usaha kuliner yang menarik, yaitu nasi kebuli dengan Bapak ownernya sendiri. Muhammad Syakir. Bapak bisa ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya nasi kebuli ini dan bagaimana perkembangan awalnya? Ya, pertamanya saya lihat sini kalau nasi biryani nggak ada orang yang jual di Karawang. So saya buka nasi biryani karena anak-anak saya semua bisa masak. Jadi kalau nasi biryani orangnya sini jarang tahu. Jadi jualannya kurang. Lepas itu teman saya kasih tahu saya jangan tulis biryani, tulisnya nasi kebuli. Sini orangnya kenalnya seperti kebuli. Jadi saya jualan nasi kebuli Pakistan. So mulai itu alhamdulillah bagus, lancar. Alhamdulillah. Apa saja produk yang ditawarkan selain nasi kebuli? Apakah ada menu lain? Iya, masakan karena dulu kita jual cuma nasi kebuli saja. Alhamdulillah rame, tapi anak saya kan orang Sunda, jadi dia yang campur nasi masakan Sunda campur sama nasi kebuli. Jadi ikan bakar sama nasi kebuli, cumi asin sama nasi kebuli. Terus yang produk masakan Sunda sama nasi kebuli, alhamdulillah laku bagus. Dimodifikasi ya berarti? Ya, modifikasi sama anaknya. Kan saya sudah tua, tapi anak saya semuanya alhamdulillah pintar. Jadi dia semuanya dimodifikasi. Apakah selama menjalankan usaha ini pernah mengalami masa-masa sulit, penurunan penjualan, contohnya pada saat Covid? Iya, itu memang sulit karena di tempat saya nggak bisa duduk makan. Terus kalau yang masalah bungkus orang jarang, tapi alhamdulillah masih bisa sedikit-sedikit. Saya dapat orderan dari Pertamina, ada orang-orang yang luar negeri, dia orang nggak bisa pulang, jadi saya masakan untuk dia orang. Jadi lebih kurang 2 tahun yang Covid, 2 tahun yang saya dapat kontrak catering 2 tahun saya dapat dari Pertamina yang di Cilamaya. Alhamdulillah turun, tapi cukup makan. Lalu bagaimana proses produksi nasi kebuli ini? Apakah masih manual atau sudah dibantu dengan mesin? Ya, kalau masaknya harus manual, nggak bisa langsung masuk mesin ya. Jadi semuanya manual, tapi terakhir yang kukusnya dipakai magicom gede. Jadi sekaligus masak, udah siap semuanya, biar hangat. Jadi kita proses yang terakhir paling 15 menit di magicom yang gede. Berapa jumlah karyawan yang saat ini? Kalau cabang ke sini kita ada 2, tapi kalau cabang kedua yang ada masakan Sundanya sana karyawannya 4. Belum masuk anak saya kan. Anaknya juga bekerja di sini ya berarti ya? Iya, anak dua-duanya walaupun dia bos tapi kerja. Lalu bagaimana proses rekrutmen karyawan yang dilakukan? Apakah ada pelatihan khusus bagi karyawan baru? Gampang semuanya. Yang karyawan yang akan baru yang datang, yang lama pasti ada, diajarin. Nggak susah, simpan. Karena karyawannya nggak masaknya semuanya kita. Jadi cuma dia orangnya layan saja. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Karyawannya semuanya dalam sehari bisa lancar, alhamdulillah. Untuk pembelian bahan bakunya sendiri sudah bekerja sama dengan supplier? Ada supplier. Ini bahan-bahannya semuanya dari luar negeri, luar kota. Karawang nggak ada apa-apa. Jadi semuanya ada tentu yang suppliernya yang dikirim bahannya yang kualitas nomor 1. Rata-rata berapa porsi nasi kebuli yang terjual dalam sehari? Kalau rata-ratanya ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi kalau paling kurang pun ada 40-50, paling banyak tergantung ada orderan. Kadang-kadang ratusan sampai juga, tapi biasanya kalau rata-rata 120 sehari, cuma 1 cabang saja.
Apakah penjualan sudah mulai menggunakan media online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood atau yang lainnya? Iya, waktu COVID kalau kita banyak orderan memang Grab, Gojek, Shopee, dengan sekarang ada yang masih baru yang Maxim. Maxim. Jadi alhamdulillah di apa nama yang kedua online rame, alhamdulillah. Pernah melakukan promosi atau diskon khusus, contohnya maksimal pembelian atau hari-hari spesial tertentu? Kalau promosi dimakan di tempat udah yang murah 15.000, tapi kalau yang promosi yang lain-lainnya semua di online, GoFood, Grab, Gojek itu yang promosi banyak. Baik. Eh, untuk penerimaan pembayarannya sudah digital melalui kris, transfer bank atau GoPay? Iya, biasanya kita pakai ShopeePay dengan Kris kalau online ya. Kris dengan ShopeePay. Berarti kalau tunai juga masih bisa? Pembayaran tunai masih bisa? Bisa, masih bisa. Tunainya memang yang banyaknya tunai cuma online. Sekarang yang banyak remaja-remaja nggak pegang uangnya, jadi dia semua bayar QRIS. Berarti sudah mengikuti zaman juga ya? Ya, harus kalau nggak ikut dengan kalau zaman lalu nanti hidupin zaman lalu. Jangan hidup nggak bisa hidup yang zaman sekarang. Mungkin sudah cukup sampai di sini pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga usaha nasi kebuli ini semakin sukses ke depannya. Amin, amin, ya Allah. Observasi pada Kebuli Curry House di Kertabumi, Karawang. Perkenalkan, saya Sulistiawati Dewi, kelas MN23B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi pada Kebuli Curry House. Profil usaha yaitu nama UMKM Kebuli Curry House, nama pemilik Muhammad Syakir, alamat cabang pertama ada di Jalan Kertabumi Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Untuk cabang kedua yaitu ada di Jalan Sinar Bayat Teluk Jambe, kios putih Masjid Peruri. Bidang usaha yang dijalankan yaitu kuliner. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Kebuli Curry House. Kebuli Curry House didirikan oleh warga negara Pakistan yang menikah dengan warga asli Karawang. Usaha ini berawal dari kesadaran owner bahwa belum terdapat penjual nasi biryani di wilayah Karawang. Karena anak-anak owner memiliki kemampuan memasak, owner memutuskan untuk membuka usaha kuliner ini. Namun pada awalnya penjualan masih terbatas karena kurangnya pengetahuan tentang referensi pasar. Kemudian seorang teman owner menyarankan untuk menggunakan istilah nasi kebuli dibandingkan nasi biryani, karena masyarakat Karawang lebih familiar dengan sebutan tersebut. Setelah mengganti nama menu menjadi nasi kebuli dan menamai kedai Kebuli Curry House, penjualan mulai meningkat secara signifikan dan usaha pun berkembang dengan baik. Pada awalnya, Kebuli Curry House hanya menyajikan menu utama berupa nasi kebuli saja. Seiring waktu, untuk menjangkau lebih banyak selera karena istri owner berasal dari Karawang, sehingga menambahkan pilihan nasi putih dan berbagai menu pilihan masakan khas Sunda. Kombinasi cita rasa Timur Tengah dan Sunda ini menjadi ciri khas unik dari kedai Kebuli Curry House. Menu masakan Sunda yang tersedia yaitu tumis kangkung, tumis toge, sayur asem, terong goreng balado, jengkol goreng, peda, cobek ayam, ikan. Menu Kebuli Curry House yaitu ada nasi kebuli ayam bakar, nasi kebuli ayam panggang, nasi kebuli daging, nasi kebuli
kambing, dan nasi kebuli iga bakar. Kebuli Curry House memiliki jumlah karyawan di cabang pertama yaitu 2 orang dan cabang kedua yaitu 4 orang. Proses rekrutmen karyawan tergolong mudah dan tidak mensyaratkan keahlian khusus. Tugas dan tanggung jawab akan dijelaskan serta diajarkan langsung oleh karyawan lama. Pekerjaan ini relatif sederhana karena hanya berfokus pada pelayanan pelanggan saja. Tidak perlu keterampilan memasak. Untuk pendapatan yaitu harga satu porsi kebuli dengan ayam yaitu 15.000, rata-rata penjualan 40 sampai 120 per hari di satu cabang saja. Pendapatan bervariasi tergantung pesanan dan momen tertentu. Media penjualan kebuli Curry House juga sudah tersedia di beberapa layanan pesan antar makanan online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan juga Maxim Food Delivery sebagai platform terbaru. Selanjutnya yaitu menjaga rasa autentik demi kualitas produk pada Kebuli Curry House, Kertabumi, Karawang. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syakil, pemilik Kebuli Curry House, mengungkapkan bahwa kunci utama dari keberhasilan usaha terletak pada konsistensi menjaga kualitas produk, serta upaya mempertahankan rasa autentik khas Pakistan, terutama dalam penyajian menu utama yaitu nasi kebuli dengan ciri khas bumbunya yaitu bumbu tanduri khas Pakistan. Kualitas produk dijaga ketat melalui proses produksi manual, di mana pemilik sendiri masih turun langsung dalam memasak nasi kebuli setiap harinya. Proses ini dilakukan untuk memastikan rasa tidak berubah dan tetap mempertahankan cita rasa khas Pakistan yang autentik. Beberapa tahapan seperti menanak nasi menggunakan magic cooker hanya sebagai alat bantu efisiensi saja. Namun tahapan inti seperti menumis bumbu dan pengolahan daging dilakukan secara tradisional. Bahkan untuk menu pelengkap khas Sunda pun dimasak secara dadakan agar tetap segar saat disajikan kepada konsumen. Dari sisi bahan baku, Bapak Syakil memastikan bahwa semua rempah dan bahan utama berkualitas tinggi yang didatangkan dari luar kota dan luar negeri melalui supplier terpercaya. Ini menunjukkan bahwa mutu bahan baku menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas produk dan mempertahankan keunikan rasa nasi kebuli yang kuat dan beraroma khas. Meskipun sempat menghadapi tantangan selama pandemi COVID-19, Kebuli Curry House tetap menjaga kualitas produk dengan mendapatkan kontrak catering dari pihak luar seperti Pertamina. Hal ini menunjukkan bahwa produk mereka tetap dipercaya oleh pelanggan bahkan dalam kondisi krisis. Dalam hal operasional, walau usaha ini sudah memiliki 2 cabang, jumlah karyawan tetap dijaga agar proses produksi tetap terkendali dan tidak asal. Pengawasan langsung oleh pemilik merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas setiap porsi makanan yang disajikan. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa Kebuli Curry House bukan hanya sekedar usaha kuliner saja, tetapi merupakan representasi dan komitmen pada kualitas, rasa, dan kepuasan konsumen. Rasa autentik yang dijaga dari tangan pertama, pemilihan bahan premium, hingga proses memasak yang tradisional menjadi nilai jual utama dari UMKM ini dan membedakannya dari pesaing di pasar kuliner lokal lainnya. Sekian presentasi hasil observasi pada Kebuli Curry House, Kertabumi, Karawang. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.